siapkan dulu peralatan. Ya, untuk kuliah praktikum kita hari ini, ya, kita akan yang pertama setelah kita beberapa minggu ya belajar menggunakan compiler GCC gitu, langsung dari Linux ya. Saya ingin Anda meninggalkan itu karena itu biasanya untuk basic aja, dan kita lanjutkan ke membuat program itu menggunakan IDE gitu ya, menggunakan IDE. Dalam hal ini IDE yang ingin diperkenalkan adalah Visual Studio ya, Visual Studio Code. Ya. Jadi jangan lupa Anda mengakses e-learning ya untuk memeriksa modul praktikum gitu. Modul praktikum itu adanya di bagian bawah gitu. Di situ modul praktikum kita ada dua ya. Yang pertama praktikum C++ Solo Learn dan praktikum studi kasus. Untuk praktikum C++ Solo Learn itu harus dikerjakan secara perseorangan atau pribadi. Sedangkan untuk praktikum studi kasus itu dikerjakan secara kelompok. Ya. Praktikum studi kasus itu kelompoknya maksimal 3 orang ya. Jadi 2 atau 3 orang. Sedangkan untuk praktikum C++ Solo Learn itu dikerjakan secara perseorangan. Nah, untuk awal ya, masuk di Solo Learn, yang pertama tentu saya berharap Anda meng-create akun. Setelah di-create akun, baru Anda ngambil C++ ya. Praktikum Solo Learn ya, di sini misalnya saya sudah buat akunnya dan kita masuk ke course-nya. Open course. Nah, kalau mulai di Solo Learn ya langkah-langkah itu yang harus Anda ikuti dan Anda mulai dengan basic concept. Jadi di basic concept ini Anda mulai membaca materinya gitu ya. Ada materi-materi yang basic ya. Kalau di Solo Learn itu semuanya basic, tidak ada yang susah. Materinya semuanya basic. Kemudian setelah kita baca materi, kita menjawab gitu. Menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya, seperti ini saya menjawab dan benar. Kalau sudah benar, saya akan dipindahkan ke modul materi berikutnya. Gitu. Ini misalnya diterangkan tentang C++ program adalah kumpulan dari perintah atau pernyataan. Diberikan sebuah contoh template program ya. Jadi di sini diterangkan bahwa setiap entry point dari C++ itu adalah function main. Function main. Jadi di sini ditanyakan which of the following is the entry point of C++ program. Oke, nah, tentu kita jawab sesuai materi yang diberikan adalah function main. Ya, begitu seterusnya sampai Anda bisa mengerjakan modul kuis misalnya ya. Jadi di Solo Learn itu di setiap modul akhirnya itu biasanya ada kuis. Anda harus menjawab pertanyaan di modul kuis. Seperti ini misalnya kita jawab Nah, kalau benar, nah nanti kita akan dipindahkan ke
pertanyaan berikutnya gitu. Sum berarti sum equals to sum. Seperti itu ya. Jadi Anda jawab pertanyaan-pertanyaannya. There must be a function variable, harus ada data type. Itu pertanyaan-pertanyaan kuis ini biasanya datang dari materi gitu. Bagi ya, bagi. Ini 3 A plus 2 kali B plus, berarti 2 tambah 2, 4 berarti ini ya. Ya, sip. Jadi di setiap topik ini ada materi ya. Dan kemudian ada pertanyaan ya. Seperti itu, if statement ya. Nah, kalau Anda sudah selesai ya, semua akan terbuka setiap modul ya. Sampai di challenge terakhir. Nah, kalau sudah bisa ya selesai, Anda dapat sertifikat ini ya. Nah, kalau sudah dapat sertifikat ini, maka untuk praktikum seperti yang sudah saya bilang kemarin ya, sudah lulus seperti itu ya. Tinggal mengerjakan secara kelompok ya, praktikum studi kasus ya. Jadi di sini ada praktikum studi kasus ya, yang struktur urut, pemilihan kondisi ya. Nanti kemudian di akhir semester biasanya saya akan meminta mahasiswa per kelompok untuk mempresentasikan laporan praktikum ini. Seperti itu. Ya, itu untuk praktikum. Nah, bisa ya? Gimana? Apa bisa dipahami? Bisa nggak? Oke. Sekarang yang sudah meng-create akun Sololan siapa aja? Tolong ditunjukkan aja di share screen yang sudah punya akun Sololan. Yang sudah punya akun Sololan siapa ini? Glorio ya? Oh, Febrian. Oke, sip, mantap. Oke, silakan Febrian dilanjutkan. Yang lain ada? Siapa lagi selain Febrian? Silakan di share screen. Kristo Rako, oke. Oh, Kristo Rako sudah sampai modul 2 ya? Kristo ya? Anda sudah sampai di modul 2 ya? Iya, Mer. Ya, mantap. Baru selesai ini. Wah, begitu kuat ya. Sudah mulai kelihatan ini Anda ini sudah mulai sangat bersemangat. Baguslah. Ada lagi? Leoni ya? Wah, Leoni mantap. Oke. Ya, beberapa orang aja bagus ya. Saya kira sudah ada beberapa. Nah, kalau kemarin itu kita mengeksekusi. Ini ada siapa ini? Ini Charles ya, Charles Koyanso. Oke, sip. Nah, kalau kemarin kita itu belajar mengcompiling program C dan C++ itu dari compiler GCC ya. Nah, sekarang sebenarnya ada salah satu cara yang bagus ya. Anda melakukan kompilasi dari Visual Studio ya. Ini contoh tampilan Visual Studio Code ya. Saya menyarankan ya, kalau kemarin mahasiswa itu saya hanya menyuruh mereka di compiler GCC ya. Sekarang saya sarankan untuk mengembangkan diri ya, melakukan kompilasi itu meningkat menggunakan IDE gitu. Nah, yang disarankan itu IDE Visual Code Studio gitu. Kenapa? Karena
ide ini banyak keuntungannya, ada banyak ide ya. Tapi untuk ide Visual Studio Code ini, kalau Anda lihat di sini ya, Anda beralih dari command prompt ya, yang kemarin itu command prompt ke Visual Studio Code, yaitu ada terminalnya di sini. Jadi tidak sulit. Sehingga Anda hanya perlu melakukan instalasi ya. Melakukan instalasi. Kemudian setelah Anda lakukan instalasi, Anda bisa menggunakan Visual Studio ini. Ini contoh instalasi Visual Studio Code di Linux ya. Jadi Anda bisa menginstal Visual Studio Code ini di Linux. Atau kalau laptop Anda di Windows ya silakan diinstal di Windows aja. Karena kalau Anda menggunakan Visual Studio Code ya dan mengkompilasi program di Visual Studio Code itu bisa menggunakan compiler GCC, bisa diinstal di situ compiler GCC-nya. Jadi tetap kita bisa bermain di terminal gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi sini contohnya untuk misalnya ini Windows ya, seperti laptop yang saya gunakan sekarang, Zoom itu Windows ya. Jadi proses instalasinya hanya seperti ini ya. Anda download ya Visual Studio Code installer ya for Windows. Ya, baru kemudian ya setelah diinstal ya silakan dilakukan ya satu persatu proses yang ada di sini ya. Mudah ya instalasinya, kemudian Anda bisa langsung ke tekan C++ ya. Di bawah ya, petunjuknya di bawah sini, di bawah kiri. Di situ Anda lihat bisa GCC di Windows. Itu. Bisa juga Microsoft C++ on Windows ya, ada banyak pilihan, bisa GCC on Linux ya. Jadi kalau kita tekan GCC on Windows ya, nanti dia akan menampilkan tutorial ya. Tutorial bagaimana Anda harus menginstal ya, menginstal MinGW gitu ya. Karena kalau GCC kan itu runningnya di Linux ya. Kalau di di Windows itu bisa menggunakan WinGW ya. Nah, jadi WinGW itu kita install Visual Studio Code dulu ya. Baru kemudian kita install extension ya. Jadi kalau Visual Studio Code sudah ada, kita install extension ya. Extension itu bisa dipilih di sini ya, extension. Nih, kalau kita sudah install Visual Studio Code ya, kita install extension. Nah, tinggal dipilih extension mana gitu yang akan kita install gitu ya. Nah, disarankan itu untuk menginstal ini ya. Install extension pack, IntelliSense ya. Itu yang extension yang disarankan unsur diinstal. Ini sebenarnya sangat mudah kita menggunakan ini ya. Baru kemudian menambahkan path ya. Path itu maksudnya untuk tempat kita mengeksekusi gitu ya, program-program kita. Tinggalkan baca petunjuk di sini ya. Edit environment variable for your account. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah install MingW ya, W64 seperti laptop saya itu karena 64 bit, jadi saya ambil yang W64 installer ya. Kita pilih arsitektur x86 ya. 64, select next ya. Kemudian kita mulai instalasi. Nah, kemudian di sini yang penting kita pilih setting ya. Setelah MinGW kita install, kita pilih setting untuk itu ya, untuk setting dari path kita. Path itu maksudnya tempat mengeksekusi program gitu. Edit environment variable for your accounts ya. Jadi ada path, kemudian edit. Nah, nanti di sini dipilih kayak saya ini saya sudah tambahkan yang baru, itu saya tulis yang ada di panduan. Kemudian saya ketik OK gitu, Bang. Seperti itu. Nah, setelah saya sudah ketik OK,
Ya, saya sudah bisa mulai gitu kan. Tunggu sebentar ya. Jadi saya sharing dulu settingannya. Oke. Jadi setelah MinGW Anda install ya, Anda pergi ke sini file setting ya, edit variabel. Sorry. Edit environment, perintahnya itu edit environment variable for your account. Jadi dari setting kita ketik edit environment variable for your account. Edit environment variable for your account. Ya. Nah, nanti Anda akan lihat di sini akan muncul kotak dialog ya. Sebentar ya. Akan muncul kotak dialog. Kalau berhasil akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kotak dialog seperti ini Anda pilih pad ya. Pilih pad, kemudian di sini Anda ketik edit. Nah, nanti di sini Anda tambahkan ya, tambah klik new. Ya, klik new. Kemudian Anda tambahkan ini. Ini diambil dari mana? Ya, yang ditulis tadi di dalam panduan ya. Ini di dalam panduan tadi ada ditulis ini, di dalam panduan ini ya. Tuh Anda pindahkan itu ke pad yang tadi ya. Biru itu Anda pindahkan ke pad yang ini. Setting. Oops, sorry. Ke pad yang tadi ya. Jadi kalau sudah bisa klik OK seperti itu. Ini environment variable ya. Pindahkan ke sini ya. Jadi kalau di sini pakai new, kemudian tambahkan ini, add ini. Copy paste ke sini. Kemudian kita klik OK. Ya, kemudian kita klik OK. Ya. Setelah OK, kita lihat lagi selanjutnya harus seperti apa. Kita mengecek MinGW installation ya. Check your MinGW installation, itu berarti kita harus membuka command prompt ya. Kita buka command prompt dan kita mengecek MinGW gitu ya. Kita cek MinGW itu dengan menuliskan perintah ini ya. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini berarti kita sudah berhasil menginstal MinGW gitu. EDB version. Ya, seperti itu. Ini berarti kalau saya sudah berhasil ini. Sudah berhasil menginstal MinGW tadi. Nah, selanjutnya untuk memulai menggunakan Visual Studio Code ya. Memulai menggunakan Visual Studio Code, kita lihat petunjuknya selanjutnya apa. Jadi ini ya, create hello world ya. Kita ini menekan perintah-perintah ini di command prompt tadi, command prompt yang tadi. Jadi kalau saya sharing command prompt yang tadi, ya kita mkdir, kita create project ya, project 1 misalnya, terserah ya nama Anda apa ya. Baru kemudian cd, kita cek direktorinya, kemudian kita misalnya akan membuat program pertama ya, hello world, kita create juga directory hello world ya. Nah, ini sudah jadi, kita sudah berhasil men-create directory. Kita mulai akan mengaktifkan, memanggil Visual Studio Code itu, kita tulis code 1 dan kita enter ya. Nah, Anda lihat di situ ini
Kalau sudah berhasil ya, nanti begitu selesai kita tekan enter, maka secara otomatis akan ditampilkan ini Visual Studio Code di halaman awal Visual Studio Code seperti itu. Visual Studio Code halaman awal itu sudah dimulai ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat di sini, karena kita sudah create itu ya, kita sudah create Hello World tadi, dia sudah muncul di sini Hello World-nya. Nah, sehingga kita tinggal new file misalnya, kita akan file yang pertama, file Hello World ya, kita beri nama file Hello World. Ya, di sini kita tinggal mengcopy paste ya. Sebentar ya. Jadi petunjuk selanjutnya itu kita tinggal, Anda lihat di panduan. Ya. Ini sudah new file. Nah, kita tinggal copy paste ini ya. Seperti ini. Copy paste. Copy ya. Kita pindah ke Visual Studio Code yang sudah muncul tadi. Hello World. Kita copy paste ke sini gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini kita Ctrl S untuk simpan ya. Gitu ya. File ini kita simpan ya. Sudah jadi gitu ya. Nah, jadi nanti di sini Anda bisa tambahkan aja, tambahkan apa misalnya file baru itu nanti untuk semua proyek-proyek kita bisa langsung dari sini ya. Dan itu yang perlu kita ketahui dalam menggunakan. Nah, sekarang petunjuk selanjutnya itu running. Misalnya kita mau running gitu. Running program kita gitu. Kita lihat panduan berikut apa ya. Ya, disuruh simpan ya, Ctrl S ya. Nah, ini explore IntelliSense, ini maksudnya Anda silakan install IntelliSense juga, tambahan aja. Kemudian kalau mau build ya, ada beberapa tahap ya. Yang pertama terminal configure, harus dikonfigur dulu default build task gitu. Jadi kita ke ini Visual Studio Code, baru kita configure ya. Terminal ya, kita klik terminal, kemudian kita configure default build task. Ya, jadi kita create JSON type ini build itu. Tas JSON-nya sudah ada. Nah, sehingga kita sudah bisa running gitu ya. Running debugging. Pilih C++, GDB, LLDB gitu. Oke. Nah, ya. Balik ke sini. Kemudian apa selanjutnya yang harus dicoba ya? Nanti lanjutkan selanjutnya. Ini kalau sudah task JSON-nya sudah berhasil ya. Ini penjelasan tentang task JSON. Kita tinggal run build task ya. Kita run build task. Jadi kita balik ke Hello World dan kita run ini run build task. Kita suruh dia build. Nanti ya Visual Studio Code akan build ya, akan bangun itu program yang sudah kita suruh. Nah, ini sudah keluar gitu ya. Dia sudah bagian bawah gitu ya. Dia sudah berhasil mengeksekusi programnya gitu. Jadi kalau Anda bisa lihat di bagian bawah itu di sini Anda bisa panggil semua ya. Nah, ini Anda lihat di sini bahwa sudah muncul ya. Run Hello World ya. Seperti itu. Nah, dia bilang ada
beberapa error di sini ya yang harus tapi dia sudah berhasil running ini. Ya, tinggal kita benahi aja yang perlu di sini. Nah, itu yang terkait dengan di Windows ya. Kalau Anda menggunakan Windows. Nah, kalau saya sharing di sini karena saya menggunakan Linux ya. Jadi ini soal kebiasaan aja. Anda mau yang pakai yang mana gitu ya. Saya tunjukkan bisa di Linux, bisa di Windows ya. Ini contoh kalau Anda lihat di layar itu adalah sebuah proyek penelitian saya gitu ya. Bagaimana menggunakan Visual Studio Code untuk project software ya. Saya berusaha sebuah create project software yang bisa menghitung manfaat ya. Manfaat informasi ya. Manfaat informasi. Ini kalau ada yang bisa lihat di sini. Tunggu sebentar ya, saya sharing gimana program ini saya create di Visual Studio Code ya. Tuh, salah layar yang ditampilkan. Jadi kalau Anda lihat di sini, program saya eksekusi. Ya, ini programnya source code-nya saya kerjakan di sini ya. Kalau Anda lihat di sini, saya kerjakan satu-satu ya, CS-nya gitu kan. Nah, ini nanti akan Anda bisa kerjakan juga seperti ini kalau sudah dapat materi tentang pemrograman berorientasi objek ya. Seperti itu. Kemudian setelah dia sudah selesai ya. Tuh, kalau dia sudah selesai, saya bisa sudah agak lalot ini tempat saya ini. Bisa di running gitu ya. Nanti kalau sudah jadi ya programnya bisa saya running gitu. Program sudah saya running ya saya bisa monitor satu-satu. Tunggu sebentar ya. Karena sepertinya koneksi di komputer working saya itu agak lalot ini. Ini malah sudah hang. Nah, jadi itu contoh-contoh Anda menggunakan Visual Studio Code ya untuk apa? Nah, ini sudah. Untuk menggunakan ide Visual Studio Code itu untuk mengerjakan bukan hanya program tapi juga bisa mengerjakan aplikasi ya. Karena kan tahapan-tahapannya seperti itu ya. Pertama Anda kerjakan dulu Anda kerjakan dulu algoritma ya. Biasa kita begitu membuat aplikasi. Kita kerjakan dulu algoritma. Sesudah kita kerjakan algoritma, kita kerjakan kita mengerjakan programnya ya. Program itu tergantung bahasa pemrograman mana Anda yang kerjakan. Nah, tentu dari algoritma ke program itu ada yang namanya proses translasi ya, komputasi ya. Anda menggunakan C atau C++ atau Java itu melihat compilernya. Apakah menggunakan teknik kompilasi atau menggunakan teknik interpreter atau kedua-duanya gitu ya. Nah, sesudah program itu jadi, kita buat aplikasi. Aplikasi itu sudah banyak program itu. Dalam satu contoh ini ya, ada banyak program ya. Anda lihat di layar ada banyak program. Digabung. Kemudian begitu kita running, dia menjadi sebuah aplikasi. Nah, aplikasi itu biasanya dipakai untuk menyelesaikan masalah tertentu gitu ya. Masalah apa? Contoh yang saya tunjukkan tadi ini, program ini dia aplikasi yang menghitung ya. Salah satu research saya yang saya publikasikan di tahun 2016 gitu, di jurnal
Fakultas Ilmu Komputer ya, Universitas Indonesia gitu. Dan termasuk diindeks oleh Scopus ya. Scopus itu berarti publikasi kita itu dianggap belum pernah ada yang kerjakan ya, sehingga mengandung nilai keterbaruan gitu ya, seperti itu. Jadi dianggap melakukan penemuan baru gitu ya terkait aplikasi ini. Seperti itu. Ya mudah aja gitu. Jadi saya lakukan research, wawancara, sebagainya, melibatkan mahasiswa-mahasiswa juga dalam tugas akhir. Kemudian kita men-create sebuah aplikasi di mana aplikasi ini tujuannya kalau misalnya ada pemerintah daerah ingin menginvestasikan, membelanjakan TIP ya, dia hanya perlu menggunakan aplikasi ini, dia pilih gitu ya. Nanti akan keluar berapa keuntungannya, berapa manfaat, apa manfaat bisnis yang akan diterima oleh Pemda tersebut. Jadi digitalisasi proses itu ya. Seperti itu ya. Dan itu memang sangat Anda bisa lihat kegunaan ya dari ini. Kegunaan dari membuat program ya, seperti itu. Ya. Jadi kita mulai dulu dari yang paling awal ya. Anda silakan menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi terserah ya, ada yang tanya di grup, Ner mau install di Windows atau di Linux? Terserah. Kalau Anda install di Linux silakan, mau install di Windows juga silakan. Yang penting ikut panduan ya, panduan instalasinya. Kemudian Anda mulai melakukan membuat program atau melakukan coding itu menggunakan Visual Studio Code aja gitu ya. Jadi jangan lagi mengkompilasi dari Ubuntu kayak kemarinnya masuk command prompt ya. Itu untuk basic, untuk memahami proses linker ya, untuk memahami proses pembuatan objek file. Nah, karena itu sudah dipahami, harus meningkat Anda ya, meningkat praktikumnya, kita meningkat gitu ya. Jadi jangan hanya belajar soal command prompt terus gitu ya. Itu nggak keren, orang bilang tuh nggak kekinian gitu ya. Sekarang kita pindah ke menggunakan Visual Studio Code. Jadi kenapa Visual Studio Code ya, sebenarnya bisa ya Anda pilih yang lain juga tidak apa-apa ya. Tapi dari MNER itu kenapa menggunakan Visual Studio Code ya itu ya. Karena MNER lihat ya, dia itu sangat bagus ya untuk Anda gitu ya. Kemudian kalau Anda lihat di sini ya, Visual Studio Code ini nanti ada tombol ini ya yang di bawah kiri ini ya. Anda bisa langsung link ke GitHub. Ya, Anda create akun di GitHub, jadi semua pekerjaan source code Anda itu Anda bisa link ke GitHub. Seperti itu. Nah, portofolio seperti itu sangat penting untuk programmer-programmer awal karena biasanya untuk melamar kerja nanti sebagai programmer, mereka akan lihat portofolio Anda. Portofolio Anda apa aja program yang pernah Anda buat ya. Nah, sekarang mereka akan mengacu ke GitHub. Jadi makin cepat Anda memulai GitHub ya, makin bagus sebenarnya untuk Anda. Seperti itu ya. Jadi mulai dulu yang sederhana ya, seperti ini ya. Mulai dulu dari yang sederhana. Nih, jadi bisa itu ya, sign in langsung ke GitHub, pull request dan sebagainya, bahkan bisa langsung mengeksekusi program dari Visual Studio Code, dia langsung terubah di GitHub. Nah, ini kalau Anda lihat ini saya sudah berhasil ini ya. Berhasil tadi kan ada error, saya benahi errornya, dan kalau di layar ini saya sudah berhasil itu ya, mengeksekusi program Hello World yang tadi. Ya. Oke.